Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isania Rahmadani, biasa dipanggil Nia. Saya kelas 10 dari MA Miftahun Nur yang akan menjelaskan tentang khalifah, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit menyanyikan tentang sahabat Rasulullah SAW. Mari kita mulai ya teman-teman. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Bisa kan? Gampang sekali. Semoga apa yang saya berikan itu bermanfaat ya bagi kalian. Tadi nyanyian yang aku bawakan untuk kalian. Dan sekarang akan memasuki materi tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selamat menonton teman-teman. Kisah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ammar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Lu'ay bin Walid. Nasab beliau bertemu Rasulullah SAW pada kakek yang keenam, yaitu Murrah. Abu Bakar radhiyallahu anhu lahir 2 tahun setelah lahirnya Rasulullah SAW di kota Makkah. Semasa kecil, Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah menjadi teman akrab Rasulullah SAW. Keduanya memiliki sifat yang sama, yakni jujur, tidak suka berbuat kejelekan, tidak menyembah berhala, dan tidak suka minum khamr. Bahkan pekerjaan pun sama. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Kekayaannya digunakan untuk kepentingan Islam pada saat masuk Islam. Abu Bakar sudah memiliki 40.000 dirham. Semuanya digunakan untuk dakwah Islam dan membebaskan budak-budak Muslim. Rasulullah SAW paling banyak menggunakan harta Abu Bakar As-Siddiq. Tuhan Rasulullah SAW mengajukan para sahabat untuk bersedekah. Sosok Abu Bakar As-Siddiq sosok yang paling banyak berdoa, hatinya lembut dan pengasih, sangat pemalu dan penyayang, yang sangat warok. Dari sanalah ahli sunnah bersepakat bahwasannya Abu Bakar merupakan manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Dari banyaknya para sahabat, dirinya lah yang ditunjuk Rasulullah SAW untuk menjadi imam sholat, untuk menggantikan Rasulullah SAW yang sedang sakit. Abu Bakar menjadi teman paling setia Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW diisrakan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, orang-orang mempertanyakan kebenaran peristiwa itu. Bahkan banyak di antara mereka yang mendustakan Muhammad. Tapi tidak demikian dengan Abu Bakar. Beliaulah orang yang pertama mempercayai peristiwa itu dan mengimarinya hingga beliau diberi gelar As-Siddiq. Ketika dakwah Islam menyebar ke seluruh penjuru Mekah, orang-orang Quraisy merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun hijrah ke Madinah ditemani sahabat setianya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan itu, Rasulullah SAW dan Abu Bakar dikejar-kejar orang kafir musyrik. Mereka bersembunyi di dalam gua Thur. Hampir saja persembunyian Rasulullah SAW dan Abu Bakar diketahui musuh, karena orang-orang kafir itu pun sampai di gua Thur. Ketika musuh akan masuk ke dalam gua untuk memeriksa keberadaan Rasulullah SAW dan Abu Bakar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka dengan adanya serang laba-laba yang masih menyatu, tidak rusak sedikit pun. Dari sanalah orang-orang kafir berkesimpulan tidak mungkin Rasulullah dan Abu Bakar ada di dalam gua. Pada tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat melalui musyawarah yang panjang. Akhirnya para sahabat sepakat memberi Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah. Setelah beliau diangkat menjadi khalifah, beliau menyampaikan pidato singkat namun penuh makna di Masjid Nabawi. Beliau memuji Allah dan dia berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pimpinan kalian. Padahal aku bukan orang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Jika aku berbuat keliru, maka luruskanlah aku.
Kejujuran itu adalah amanah dan kedustaan itu adalah khianat. Orang-orang lemah di antara kalian adalah kekuatan bagiku. Semoga aku bisa menunaikan haknya, insya Allah. Orang-orang yang kuat di antaranya kalian adalah lemah sampai aku ambil kewajibannya secara benar, insya Allah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fisabilillah kecuali Allah pasti akan menghinakan mereka, dan tidak suatu kaum melakukan perbuatan keji dan maksiat kecuali pasti Allah akan menurunkan azabnya. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya, dan jika aku bermaksiat kepada Allah, tidak boleh kalian mentaati aku. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, kaum muslimin diuji dengan banyaknya orang-orang yang murtad, enggan membayar zakat, dan banyak kemunculan nabi-nabi palsu. Abu Bakar pun mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Di antaranya dengan berangkatkan pasukan Usama dan Zaid untuk memerangi kabilah Abdullah Hisyam yang murtad. Dengan izin Allah, pasukan ini mendapatkan kemenangan. Selain itu, pada masa pemerintahannya lah Al-Quran mulai dikumpulkan dan disatukan atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena banyak sahabat khawatir akan hilangnya hafalan mereka, tugas ini diserahkan kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Abu Bakar juga berupaya menyebarkan dakwah Islam ke berbagai negeri, termasuk negeri adiknya saat itu, yakni Persia dan Romawi. Beliau mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi promosinya dalam mengemban misi dakwah ini. Pertempuran begitu tak dapat dibayangkan, baik ketika melawan Persia atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan sukses menjalankan misi dakwah Islam. Suatu hari pada tahun ke-13 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi musim dingin sehingga beliau terserang demam selama 15 hari. Karena itu beliau tidak bisa mengimami sholat. Beliau pun meminta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menggantikannya menjadi imam sholat di Masjid Imam Nabawi. Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat pada hari Senin sore tanggal 22 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah. Itu artinya beliau menjadikan khalifah selama 2 tahun. 3 bulan 10 malam Abu Bakar berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh istrinya Asma binti Umais, kemudian dikafani dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Itulah kisah inspiratif kehidupan sahabat yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Banyak ibrah yang dapat kita ambil dari pribadi sahabat yang satu ini. Di antaranya, sejak kecil beliau sudah menghiasi dirinya dengan sifat jujur, tidak suka menyembah berhala. Beliau sosok sahabat setia dalam keadaan senang maupun susah, pribadi yang paling cepat menerima dan mengamalkan Islam, membuat hatinya penyayang serta penyantun, ikhlas, rela berkorban seluruh jiwa dan hartanya di jalan Allah. Inilah bukti kesempurnaan iman yang patut kita teladani dan sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.